Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan 12. Silakan kelompok yang belum presentasi bisa langsung di-share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu optimasi query dan pembentukan metode join. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu ada definisi optimasi query, terus ada teknik optimasi query, definisi join, dan metode join. Definisi optimasi query. Optimasi query adalah proses meningkatkan kinerja dan efisiensi eksekusi query dalam database. Tujuannya adalah mengurangi waktu eksekusi, penggunaan sumber daya yang lebih rendah, dan meningkatkan responsivitas aplikasi. Optimasi query dapat dilakukan dengan berbagai teknik, strategi, dan pemahaman tentang struktur database serta pola akses data. Langkah pertama dalam optimasi query adalah memahami tujuan query dan melihat struktur query secara mendalam, klausa-klausa where, join, group by, dan order by yang digunakan serta hubungan antar tabel yang terlibat dalam query. Lanjut ada teknik optimasi query. Tekniknya itu pertama menggunakan indeks yang tepat. Indeks adalah struktur data yang mempercepat pencarian dan pengurutan data dalam tabel. Memilih indeks yang sesuai untuk kolom yang sering digunakan dalam kondisi where, join, atau order by dapat mengurangi waktu eksekusi. Memperhatikan statistik dan pengoptimalan pengaturan database. Dalam beberapa sistem database terdapat statistik dan pengaturan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan performa query. Yang ketiga, memilih jenis join yang tepat, memilih jenis join yang efisien seperti inner, join, left, join, atau right join berdasarkan hubungan antar table dan kebutuhan query dapat meningkatkan kinerja. Pengguna indeks pada kolom yang digunakan dalam operasi join juga dapat membantu mempercepat eksekusi query. Yang keempat, membatasi jumlah hasil yang dikembalikan. Jika query hanya membutuhkan sebagian kecil hasil, gunakan klausa limit atau top untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan. Ini dapat mengurangi beban query dan mempercepat waktu eksekusi. Yang kelima, menghindari pengguna subquery yang tidak perlu. Subquery dapat mempengaruhi performa query jika memungkinkan. Pertimbangkan penggunaan join atau klausa exist sebagai alternatif untuk menghindari penggunaan subquery yang berlebihan. Selanjutnya ada implementasi. Di sini saya sudah membuat eh, database, satu database yang berisi 3 tabel, yaitu ada tabel customer, tabel product name, dan tabel order. Implementasi yang pertama ini adalah contoh untuk menggunakan indeks yang tepat. Misalkan kita ingin mengambil daftar produk dengan harga di atas 100, dalam hal ini kita dapat menggunakan indeks pada kolom press untuk meningkatkan performa query, yaitu indeksnya itu berupa select from product pair price lebih besar dari 10.000. Contohnya seperti ini. Jika indeks telah dibuat pada kolom press, database akan menggunakan indeks tersebut untuk melakukan pencarian dan memfilter data yang sesuai dengan kondisi press yang lebih dari 10.000. Ini akan mempercepat waktu eksekusi query. Yang berdasarkan gambar, untuk kolom price, ini nilainya lebih dari 100.000 karena menggunakan indeks yang tepat untuk mempercepat waktu eksekusi query. Selanjutnya, Contoh 2 untuk menggabungkan tabel dengan join. Misalkan kita ingin mengambil daftar pesanan beserta nama produk yang terkait. Dalam hal ini kita perlu menggabungkan tabel orders dan produk menggunakan operasi join. Yang dimana codingannya itu select customer select tabel customer itu customer name, orders quantity dari produk yang dimana kolomnya produk name from
dari tabel customer. Terus masukin operasi join ke dalam orders dan produk. Hasil memperlihatkan kolom customer name dari tabel customer, kolom quantity dari tabel orders, dan kolom product name dari tabel produk dengan menggunakan operasi join pada tabel-tabel tersebut. Jadi ini di contoh gambar ini adalah gabungan antara tabel customer dan produk menggunakan operasi join. Selanjutnya ada contoh 3 adalah menghindari subquery yang tidak perlu. Misalkan kita ingin mengambil daftar pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan dengan nama Yura. Sebagai alternatif, untuk menggunakan subquery, kita dapat menggunakan join atau klausa exist untuk menghindari subquery yang tidak perlu. Dalam contoh ini, kita menggunakan klausa exist untuk memeriksa apakah ada baris yang memenuhi kondisi yang diberikan. Dalam contoh ini juga kita menghindari penggunaan subquery terpisah untuk mencari data yang sama yang dapat meningkatkan performa query. Berdasarkan gambar tersebut, kolom order ID atau Yura ini akan muncul dan hanya memunculkan order ID dari pesanan yang dengan nama Yura karena menggunakan subquery exist yang tujuannya untuk meningkatkan untuk mempercepat dan mencari data. Selanjutnya ada definisi join. Join adalah metode yang digunakan dalam SQL untuk menggabungkan baris-baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kolom-kolom terkait di antara tabel-tabel tersebut. Tujuan dari join adalah untuk mengambil data yang relevan dari tabel yang berbeda dan menghasilkan hasil query yang lebih komprehensif. Selanjutnya, ada metode join. Ada beberapa metode pembentukan join yang umum digunakan. Yang pertama itu ada inner join. Inner join menggabungkan baris-baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang terlibat dalam join, hanya baris yang memiliki pasangan nilai yang cocok di kedua tabel yang akan dimasukkan ke dalam hasil join. Yang dimana codingan itu dia mengambil select dari tabel produk, terus memasukkan operasi inner join ke dalam order, di mana tabel produk ini mengambil kolom dari produk ID sama dengan kolom orders produk ID. Dalam contoh tersebut, inner join digunakan untuk menggabungkan tabel produk dan order berdasarkan kolom produk ID. Hanya baris dengan nilai yang cocok dalam kolom produk ID di kedua tabel yang akan ditampilkan dalam hasil join berdasarkan gambar tersebut. Selanjutnya, ada left join. Left join menggabungkan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Berdasarkan kolom terkait, jika tidak ada pasangan nilai yang cocok di tabel kanan, nilai-nilai nol akan digunakan untuk kolom-kolom tabel kanan. Select, rumusnya ini adalah select dari tabel customer menggunakan operasi left join ke dalam tabel orders, di mana kolom customer ID berada di customer dan kolom order customize ID ada di kolom customer, kolom order. Dalam contoh tersebut, left join digunakan untuk menggabungkan tabel customer dan orders berdasarkan kolom customer ID. Semua baris dari tabel customer akan dimasukkan ke dalam hasil join. Dan jika ada nilai yang cocok di tabel orders, baris dari tabel orders akan digabungkan dengan baris-baris tersebut. Jika tidak ada pasangan nilai yang cocok di tabel orders, nilai-nilai nol akan digunakan untuk kolom-kolom tabel orders. Selanjutnya, ada right join. Right join adalah kebalikan dari left join, menggabungkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri berdasarkan kolom terkait. Jika tidak ada pasangan nilai yang cocok di tabel kiri, nilai-nilai nol akan digunakan untuk kolom-kolom tabel kiri. Contoh codingan itu adalah mengambil atau select dari tabel customer menggunakan operasi right join menggunakan operasi right join tabel orders, di mana kolom customer ID berada di tabel customer dan kolom order customer ID berada di tabel orders. Dalam contoh gambar tersebut, right join digunakan untuk menggabungkan tabel customer dan orders berdasarkan kolom customer ID.
Semua baris dari tabel orders akan dimasukkan ke dalam hasil join. Dan jika ada nilai yang cocok di tabel customer, baris dari tabel customer akan digabungkan dengan baris-baris tersebut. Jika tidak ada pasangan nilai yang cocok di tabel customer, nilai-nilai nol akan digunakan untuk kolom-kolom tabel customer. Selanjutnya, ada full join. Full join menggabungkan semua baris dari kedua tabel, tidak peduli ada atau tidaknya pasangan nilai yang cocok. Jika tidak ada pasangan yang nilai yang cocok, nilai-nilai nol akan digunakan untuk kolom-kolom yang tidak memiliki pasangan di tabel lain. Contoh keringannya, mengambil atau select dari tabel customer menggunakan operasi left join terlebih dahulu di table order, di mana kolom customer ID berada di customer dan kolom customer ID berada di table orders. Kemudian menggunakan operasi union atau untuk menggabungkan select select rect join dari tabel customer ke order, di mana customer ID berada di tabel customer dan customer ID berada di tabel order. Dalam contoh gambar di atas, gambar left join digunakan untuk menggabungkan table customer dengan table orders berdasarkan kolom customer ID. Kemudian, union digunakan untuk menggabungkan hasil dari left join dengan hasil dari right join yang menggunakan hubungan yang sama. Selanjutnya, ada join atau cross join. Cross join menghasilkan hasil join yang menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Tidak ada kolom terkait yang digunakan dalam cross join, sehingga menghasilkan jumlah baris yang merupakan hasil perkalian silang antara kedua tabel. Codingannya select atau mengambil from dari tabel produk menggunakan operasi cross join di table orders. Dalam contoh gambar tersebut, cross join digunakan untuk menggabungkan tabel produk dan order tanpa menggunakan kolom terkait. Hasilnya adalah kombinasi setiap baris dari produk dengan setiap baris dari order menghasilkan jumlah baris yang merupakan perkalian silang antara kedua tabel tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aditya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita untuk melanjutkan materi hari ini mengenai
kontrol concurrency dalam database terdistribusi. Nah, untuk pemahaman awal, ini sebuah transaksi adalah sekelompok eh, berurutan operasi manipulasi database. Jadi yang dilakukan seolah-olah satu unit karya tunggal. Dengan kata lain, transaksi ini tidak akan lengkap kecuali kecuali setiap operasi individu dalam kelompok berhasil. Nah, jika ada operasi dalam transaksi yang gagal, ini seluruh sistem akan gagal. Nah, pengertian dari transaksi database ini dalam basis data transaksi ini merupakan satuan kerja yang berisi perintah-perintah yang dimulai dengan clause. Jadi diawali dengan bikin transaksi dan diakhiri dengan commit atau rollback. Jadi atau transaksi ini bisa disebut sebuah aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user atau aplikasi yang mengatasnamakan yang mengakses atau mengubah isi dari database. Transaksi-transaksi ini perlu diatur eh, untuk mempertahankan ACID atau atomicity, consistency, isolation, dan durability. Kemudian terdapat pula concurrency control atau concurrency control merupakan suatu sistem manajemen database. Itu konsep yang digunakan untuk mengatasi konflik dengan mengakses simultan atau mengubah data yang dapat terjadi dalam sistem multi-user. Control currency sendiri bila diterapkan dalam DBMS ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan transaksi simultan sambil menjaga integritas data, kemudian banyaknya data transaksi yang dijalankan secara bersamaan dalam satu waktu bersamaan. Ada pula recovery system, jadi suatu cara untuk mengembalikan data yang sudah rusak kembali menjadi benar atau baik. Contoh, kita masuk ke dalam server, masuk ke root-nya, kemudian masuk ke MySQL, menu root min-pay, ini masuk ke bagian root database-nya. Contohnya kita akan membuat sebuah tabel, ini nama tabelnya take on table. Kemudian kita masukkan query-nya, tutorial author, formatnya bentuk pacar, panjang panjangnya sebanyak 40, ini not null, tidak boleh kosong, kemudian tutorial count, ini bentuk ininya, kolomnya integer, tipe database-nya ini menggunakan InnoDB. Ini setiap transaksi ini harus memiliki sifat-sifat menurut AC, ID, Founder dan Luther pada tahun 1983. Atomisi sendiri ini sebuah kebutuhan, jadi di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Kemudian konsistensi ini di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tepat tetap konsisten setelah transaksi berakhir.
Kemudian yang keempat yaitu isolation atau pemisahan. Jadi jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka sebuah transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan ini harus dapat dimulai dan bisa diakhiri. Kemudian selanjutnya durability atau daya tahan. Jadi di mana ada perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik, ini harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Kemudian terhentinya sebuah transaksi tidak selalu diakibatkan oleh kegagalan insidental, baik dari perangkat keras yaitu crash atau kemacetan sistem operasi dalam istilah hang. Tapi lebih sering terjadi karena user sengaja menghentikan transaksi atau karena penghentian transaksi oleh database manajemen sistemnya akibat adanya kondisi tak diinginkan seperti deadlock atau tempo. Kemudian sebuah transaksi ini dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keamanan konsistensi baru. Kemungkinan yang kedua, jadi jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau di rollback. Jadi misalkan transaksi misalkan menggunakan uh, bayar pajak, kan saat ini sudah berkembang menggunakan virtual akun atau QRIS yang sudah banyak ini menggunakan QRIS. Jadi ketika transaksinya gagal, ini dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Kemudian transaksi yang sudah dikomit ini tidak dapat dibatalkan lagi. Jika ada kesalahan, maka harus dilakukan transaksi lain yang membalik dampak transaksi sebelumnya. Jadi ketika dilaksanakan atau dilakukan dari awal sampai akhir, maka terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, yaitu aktif. Ini merupakan status awal atau initial state sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dieksekusi berhasil. Jadi sebagian partisial berhasil sebagian atau partisial commit, yaitu keadaan yang dicapai transaksi tepat pada saat operasi terakhir dalam transaksi selesai dikerjakan. Gagal atau failing ini yang merupakan keadaan di mana sebuah transaksi ini terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Kemudian batal atau aborted. Ini keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai semula. Jadi, yang menjadi tanggung jawab BBMS. Kemudian terakhir itu berhasil dengan sempurna atau committed. Jadi keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil, jadi dikerjakan seluruhnya dan basis data pun telah direfleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi. Kemudian ketika multiple user mengakses multiple object basis data, jadi yang berada pada multiple site, jadi di mana sistem set data ini terdistribusi. Maka ini permasalahan kontrol currency akan terjadi.
Nah, ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari database-nya karena digunakan di beberapa user. Kemudian konflik yang terjadi apabila sekumpulan read dari satu transaksi berpotongan dengan hasil kumpulan read dari transaksi lainnya dan atau sekumpulan write dari satu transaksi berpotongan dengan sekumpulan write dari transaksi lainnya. Misalnya ketika transaksi T1 dan T2 dikatakan konflik jika kedua-duanya dieksekusi pada waktu yang bersamaan. Bila T1 telah selesai sebelum T2 dikirimkan sistem, dalam kasus ini, jadi sekumpulan read dan write saling memotong, jadi tidak dianggap konflik. Sedangkan konflik diperhatikan pada sekumpulan write yang saling memotong di antara dua transaksi. Jadi untuk tadi yang di atas ini secara sequence, jadi secara berurutan. Contoh transaksi untuk eh, transfer $50 dari akun A ke akun B. Jadi untuk query-nya read A dibanding sama dengan A minus 50. Kemudian dibaca lagi oleh A dan ditulis oleh A. Kemudian dibaca lagi oleh B. B ini sebanding sama dengan B plus 50. Dan ditulis lagi B. Jadi ketika A transfer 50 ke akun si B, nanti B ini total yang sebelumnya akan bertambah 50. Nah, ini contoh dari query-nya. Jadi ketika di T1-nya transaksi pertama, kemudian di transaksi keduanya read A ini membaca read A dalam tabel temporary-nya. Sebuah temporary ini A dikali dengan 0,1. Kemudian A berbanding sama dengan A minus temporary. Kemudian ditulis kemudian oleh A, kemudian dibaca lagi oleh B, kemudian B ini sebanding sama dengan B ditambah dengan temporary. Jadi bedanya kalau di transaksi kedua ini ada tabel temporary. Kemudian consistency recruitment. Jadi jumlah A dan B ini tidak berubah setelah eksekusi transaksi. Dari sisi atomicity recruitment. Jadi jika transaksi gagal dijalankan setelah langkah ketiga dan sebelum langkah keenam, maka sistem ini harus menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak direfleksikan di database. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka akan menghasilkan uh, inconsistent. Kemudian keadaan dalam sebuah transaksi jadi berupa aktif, jadi merupakan keadaan awal atau state. Jadi transaksi berada di state ini ketika dia sedang dieksekusi. Kemudian partition committed. Jadi setelah operasi atau statement ini terakhir telah dieksekusi, kemudian valid
Jadi ketika setelah diketahui bahwa eksekusi ini secara normal dan tidak lagi dapat dilakukan. Kemudian aborted, jadi setelah sebuah transaksi di rollback atau dikembalikan ke kondisi sebelum transaksi, ada dua pilihan setelah transaksi di abort. Jadi transaksinya ulangi transaksi hanya jika tidak ada kesalahan logika internal. Kemudian commit ini setelah semua proses saya dijalankan dengan sukses. Nah, ini sebuah keadaan transaksinya ketika uh, user aktif, user melakukan transaksi. Ini ada dua kemungkinan, bisa langsung gagal atau sukses sebagian. Kalau dari sukses sebagian ini bisa menjadi sukses keseluruhan atau gagal. Nah, dari gagal ini pasti uh, terjadi aborted atau di keluar sendiri. Kemudian dari implementasi atomicity dan durability, yaitu komponen recovery management dari suatu sistem database. Jadi menerapkan dukungan untuk atomicity dan durability. Hal ini juga dilakukan dengan skema database, menerapkan bayangan atau sega database. Jadi jika diasumsikan hanya satu transaksi yang aktif pada satu waktu, jadi sebuah pointer yang disebut DB pointer selalu menunjuk ke salinan copy database yang konsisten. Jadi sebuah update dibuat ke shadow copy dan DB pointer hanya bisa menunjuk ke shadow copy yang sudah diubah hanya setelah transaksi mencapai state partial commit dan sebuah perubahan telah dilakukan kondisi. Jadi jika transaksi gagal, shadow copy ini konsisten yang lama yang sedang ditunjuk oleh DB pointernya dapat digunakan dan shadow copy yang sekarangnya dapat dihapus. Kemudian skema selanjutnya, asumsi disk tidak gagal, jadi berguna untuk text editor, tetapi uh, sangat tidak efisien untuk database berukuran besar. Nah, eksekusi sebuah transaksi membutuhkan penyalinan seluruh database. Kemudian eksekusi secara bersamaan atau concurrent execution. Jadi beberapa transaksi ini dimungkinkan untuk berjalan secara bersamaan dengan sebuah sistem. Jadi keuntungannya yang pertama yaitu menambah utility processor dan disk. Itu meningkatkan throughput transaksi satu transaksi dapat menggunakan CPU sementara, sedangkan yang lain membaca atau menulis ke disk. Jadi mengurangi respon time rata-rata. Jadi transaksi ini singkat, jadi tidak harus menunggu di belakang transaksi yang lama. Kemudian skema concurrency control, jadi mekanisme untuk mencapai isolasi untuk mengontrol interaksi di antara transaksi yang berjalan, jadi bersamaan sehingga dapat mencegah uh, mereka untuk merusak konsistensi database. Kemudian dibuat schedule, yaitu urutan-urutan yang menyatakan urutan secara
kronologis bagaimana instruksi-instruksi yang bersamaan dieksekusi. Jadi sebuah schedule untuk satu set transaksi harus terdiri dari sebuah instruksi yang ada di transaksi pembentuknya. Kemudian harus menjaga instruksi di setiap transaksi. Ini contoh schedule. Ini misalkan T1 melakukan transfer $50 dari A ke B, kemudian yang kedua melakukan transfer 10% dari saldo A ke B. Jadi schedule-nya menggunakan schedule serial di mana T1 diikuti oleh T2. Kemudian untuk transaksi yang sama tetapi dijalankan dengan schedule yang ekuivalen. Jadi secara bergantian. Dari transaksi pertama, kemudian masuk ke transaksi kedua, dibalikan lagi transaksi pertama dan kedua. Kemudian dari protokol transaksi, ini ketika multiple user mengakses multiple object base data yang berada di triple set di sistem data terdistribusi, maka permasalahan kontrol konsumsi akan terjadi. Jadi konflik terjadi apabila sekumpulan read dari satu transaksi berbotongan dengan sekumpulan read dari transaksinya. Begitupun sebaliknya, jadi sekumpulan read dari satu transaksi berpotongan dengan sekumpulan read dari transaksi lain. Jadi transaksi T1 dan T2 dikatakan konflik jika kedua-duanya dieksekusi pada waktu bersamaan. Jadi jika bila T1 telah selesai sebelum T2 dikirim ke sistem, jadi dalam kasus ini sekumpulan read dan write saling memotong, jadi tidak dianggap konflik. Konflik diperhatikan pada proses sekumpulan write yang sering memotong di antara dua transaksi. Ini menggunakan desain uh, algoritma kontrol kasus. Yang pertama yaitu wait. Jadi jika dua transaksi konflik, transaksi yang konflik ini harus menunggu sampai transaksi lainnya selesai. Jadi jangan sampai berbentrok. Jadi ketika transaksi yang lainnya uh, ada ada kesalahan di salah satu, tidak boleh harus dua-duanya berjalan. Jadi harus menunggu selesai dulu. Kemudian timestamp jadi urutan eksekusi transaksi ini berdasarkan timestamp. Jadi setiap transaksi memiliki timestamp yang unik dan dua transaksi yang konflik diselesaikan berdasarkan urutan timestamp. Jadi timestamp ini dapat diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir eksekusinya. Kemudian pendekatan ini berdasarkan versi digunakan untuk menentukan timestamp objek basis data. Kemudian rollback. Jadi ketika dua transaksi yang konflik, salah satu transaksinya bisa diulang kembali pengerjaannya. Disebut juga optimistik. Jadi karena bila transaksi terjadi konflik, maka beberapa transaksi akan di rollback.
Dan algoritma ini berdasarkan mekanisme white. Kemudian sistem akan melakukan lock pada entitas basis data. Jadi ada dua tipe untuk locknya. Yang pertama yaitu read lock. Jadi transaksi akan mengunci entitas pada mode set, kemudian sehingga transaksi lain ini yang menunggu untuk membaca beberapa entitas juga bisa mendapatkan read lock. Kemudian tipe yang kedua yaitu read lock. Jadi transaksi akan mengunci entitas pada mode eksklusif. Jadi jika ada satu transaksi akan melakukan penulisan pada entitas yang telah di read lock, maka transaksi lainnya tidak boleh mendapatkan read lock maupun write lock pada entitas ini. Nah, lock ini akan menimbulkan masalah baru. Jadi left lock dan deadlock ini terjadi ketika transaksi berkali-kali gagal dalam mendapatkan lock. Deadlock ini terjadi ketika beberapa transaksi melakukan lock pada beberapa entitas pada saat yang bersamaan. Jadi setiap transaksi mendapatkan lock dari entitas yang berbeda dengan dan saling menunggu transaksi lainnya untuk melepaskan. Kesimpulannya, kontrol currency ini adalah masalah yang timbul ketika beberapa proses terjadi pada berbagai tempat di sistem. Kemudian untuk solusi awal ini untuk dengan memastikan kelas-kelas serializability atau kemudian two pass locking dan formalisasi pendekatan optimistik. Jadi kemudian mekanisme populer untuk kontrol currency adalah two pass locking. Kemudian kontrol currency yang dapat disesuaikan diimplementasikan pada sistem RAID. Jadi sistem RAID ini ada modelnya redundant. Jadi ketika uh, yang satu masih bisa berjalan dengan uh, di tempat yang lain. Kemudian penelitian diharapkan berlanjut pada bidang semantik dari transaksi dan terutama pada sistem yang berlanjut subjek. Kemudian pada sistem ini berskala besar sangat sulit untuk memblok akses ke objek basis data untuk melakukan transaksi atau looking pada masa yang akan datang tidak ada relevan lagi pada sistem. Kemudian recoverability, yaitu recovery dari kegagalan transaksi, yaitu database dikembalikan ke kondisi yang terdahulu. Jadi mendekati waktu terjadinya kegagalan. Jadi untuk melakukan hal tersebut ini perlu disimpan informasi mengenai perubahan terhadap data selama pelaksanaan transaksi di luar database. Informasi tersebut ini disebut sebagai sistem log. Jadi teknik recovery ini berhubungan erat dengan mekanisme kontrol dan currency yang digunakan pada sistem bersangkutan. Jadi sistem basis data harus melaksanakan tindakan tertentu untuk menjamin sifat transaksi yang atomik dan durable. Kemudian testing untuk serial disability itu level isolasi yang menyediakan isolasi transaksi yang paling ketat. Level ini mengemulasikan eksekusi transaksi secara serial, menjadikan transaksi dieksekusi satu setelah yang lainnya, jadi seperti secara serial, bukan secara bersamaan atau paralel. Serialisable ini berarti jika jadwal atau non-serial menghasilkan hasil yang sama seperti halnya jadwal serial ini. Jadi pada saat mendesain skema kontrol
menentukan currency, kita harus tunjukkan bahwa jadwal yang dibuat oleh skema tersebut adalah serializable. Jadi terdapat metode simpel dan efisien untuk menentukan flexibility dari suatu jadwal. Misalkan sebuah jadwal S, kita dapat membuat suatu grafik langsung yang diberi nama grafik presiden atau presiden graph. Kemudian grafik presiden terdiri dari sepasang G, yaitu P dan E, di mana P adalah serangkaian simpul dan E adalah serangkaian tapian atau bootstrap. Jadi ketika serangkaian simpul ini terdiri dari semua transaksi yang berperan serta di dalam penjadwalan, kemudian serangkaian tapian atau busur terdiri dari sebuah bentuk TI dan TJ untuk masing-masing dari ketiga kondisi bentuk. Jadi TI ini eksekusi dari membaca key sebelum TJ eksekusi membaca key. Eh, TI eksekusi menulis key sebelum TJ eksekusi membaca key. Kemudian TI eksekusi membaca key sebelum TJ eksekusi menulis key. Kemudian TI eksekusi menulis key sebelum TJ eksekusi menulis key. Jadi jika bentuk TI ini ke TJ akan di dalam grafik presiden. Maka di setiap jadwal S, serial yang ekivalen ke jadwal S, jadi TI harus muncul sebelum TJ. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Apa ada yang belum jelas? Silakan boleh ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita absen dulu. Aditya, Erlang Incluwing, Erlangga Maulana, Grasberg, Kartika Widyadari, Laude Muhammad, Muhammad Fahrul, Akhirnya ambil matematik, menyesal nggak tapi? Lo menikmati nggak setelah lo ambil gimana? Muhammad Reza Pahlavi, Rega Audrian, Rio Riansyah, Wahyu Kurniawan, Hadir kok. Zulfa Malika, Hamba hadir, Pak.
Dan Bapak, mohon ditunggu ya. Ahmad Baharul Nur, Bapak Kabinet mau datang. Hamba Kista ada, Nana Irmanto, Ronaldo. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.